Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ramia Rachmawati, SSI, MSI, PhD, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu mata kuliah pemrograman dinamis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Grace Eunike Stumiang dengan NPM F1A022044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai penerapan pemrograman dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja. eh, Dalam penerapan pemrograman dinamis ini, kita perlu mengetahui pengertian daripada pemrograman dinamis tersebut. Pemrograman dinamis atau dynamic programming adalah teknik penyelesaian masalah dengan cara memecah masalah besar menjadi sub-masalah kecil dan menyimpan hasil perhitungan dari sub-masalah tersebut untuk digunakan kembali. Teknik ini menghindari perhitungan berulang sehingga mempercepat waktu penyelesaian dan menghasilkan solusi yang lebih efisien. Konsep utamanya adalah menghemat waktu dengan tidak mengulang pekerjaan yang sama, sehingga hasil yang diperoleh lebih cepat dan optimal. Terdapat prinsip dasar pemrograman dinamis, yaitu ada dua. Yang pertama, optimal substructure atau struktur optimal submasalah, di mana suatu masalah besar dapat diselesaikan dengan memecahnya menjadi submasalah yang lebih kecil, lalu menyusun solusi besar berdasarkan solusi kecil tersebut. Contohnya, menentukan jarak perjalanan terpendek dengan membagi rute menjadi beberapa segmen kecil. Prinsip yang kedua adalah overlapping subproblems atau masalah yang tumpang tindih, di mana banyak submasalah yang sama muncul berulang kali sehingga hasilnya cukup disimpan sekali lalu dipakai kembali. Contohnya, menghitung kombinasi pengeluaran bulanan yang optimal tanpa harus mengulang perhitungan dari awal. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, pemrograman dinamis banyak diterapkan meskipun kita sering tidak menyadarinya. Misalnya, ketika merencanakan perjalanan, kita cenderung mencari jalur tercepat dengan membandingkan beberapa pilihan rute. Proses ini serupa dengan algoritma pemrograman dinamis yang digunakan dalam aplikasi peta digital seperti Google Maps. Selain itu, pengaturan keuangan bulanan juga dapat menggunakan konsep programming dinamis, yaitu dengan menyusun anggaran optimal berdasarkan catatan pengeluaran sebelumnya. Kemudian, pemrograman dinamis juga sering diterapkan dalam bidang teknologi modern yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, aplikasi e-commerce menggunakan prinsip ini untuk merekomendasikan produk dengan membandingkan preferensi pengguna sebelumnya. Pada sektor transportasi, perusahaan logistik memanfaatkan dynamic programming untuk mengoptimalkan rute pengiriman barang agar hemat biaya dan waktu. Di dunia pendidikan juga algoritma berbasis dynamic programming digunakan dalam aplikasi pembelajaran online untuk menyesuaikan materi sesuai dengan progres belajar siswa. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga, konsep dynamic programming bisa terlihat saat kita mencoba menyusun daftar belanja mingguan. Kita menggunakan pengalaman belanja sebelumnya untuk mengefisiensikan daftar baru agar sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. Berikut contoh nyata penerapan pemrograman dinamis. Yang pertama, perencanaan rute perjalanan, di mana aplikasi navigasi seperti Google Maps atau Waze menggunakan dynamic programming untuk mencari jalur tercepat atau terpendek dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas. Yang kedua, pengelolaan keuangan, di mana mengatur anggaran belanja bulanan berdasarkan catatan pengeluaran sebelumnya agar lebih efisien dan menghindari pemborosan. Yang ketiga, yaitu penjadwalan kegiatan, yaitu menyusun jadwal belajar, olahraga, atau aktivitas lain agar tidak bentrok sekaligus memaksimalkan waktu yang tersedia. Yang keempat, yaitu strategi permainan, di mana dalam permainan catur atau game digital, pemrograman dinamis digunakan untuk menentukan langkah terbaik dengan melihat kemungkinan langkah-langkah sebelumnya. Lalu ada contoh yang kelima yaitu eh, optimasi konsumsi obat, di mana dokter atau aplikasi kesehatan dapat menggunakan prinsip dynamic program
programming untuk menentukan pola konsumsi obat paling tepat agar efeknya optimal. Lalu yang terakhir, pemilihan menu makanan, di mana saat menyusun menu mingguan dengan batasan anggaran dan gizi, konsep dynamic programming membantu memilih kombinasi makanan yang sehat sekaligus hemat. Eh, Demikian materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pembacaan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.